Selamat pagi Guru. adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Baik dong pastinya ku. Wah luar biasa dong pastinya nih ya. Bener. Tapi udah mandi nggak belum ya adik-adik ya? Udah dong ku, Udah kan dong mau ya? kita mau ketemu sama Tuhan. Oke udah rapi Harus pasti ya. rapi ya benar. Oke deh kita langsung aja cinyanya. Kita ajak bangkit berdiri aja ya Iya, adik-adik ya. benar. Oke kita bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Semangat pakai gaya oke? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga itu rupanya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga itu upahnya. Kita lanjut nyanyi lagi dong ku. Kita mau Oke nyanyi pasti dong nyanyinya. Big or Small, Yes. Short and Tall. Adik-adik pasti udah tahu ya. Gayanya jangan lupa adik-adik. Masih berdiri loh ya. Iya. Oke. Go Jess. Big or small, short and tall, Semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ya 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 ya. Sa aku bisa. Sa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, kita sudah masuk ke dalam firman. Kita mau mulai ibadah ini. Kita doa pembukaan. Semuanya ikut doaku Denis. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sedang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur Tuhan Tuhan memberikan waktu memberikan waktu untuk kami untuk kami memuji memuji dan memuliakan nama Tuhan. dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah ini ibadah ini dari awal dari awal sampai pada akhirnya. sampai pada akhirnya. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Jangan duduk dulu adik-adik. Kita masih pakai gerakan soalnya. Oke, berarti masih tetap berdiri dong Cici. Masih dong. Oke.
Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Ku sebelum kita masuk firman. Apa tuh nyanyi? Kita mau nyanyi matahari bersinar terang. Oke. Masih tetap berdiri nggak? Masih dong. Masih dong, oke. Masih semangat kita Ku. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaknya bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Oke Ci, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita harus memuji nama Tuhan dengan cara memuji nama Tuhan melalui pujian. Bener Ku. Dengan bernyanyi ya, nyanyi tadi ya. Dan kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Bener. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena Ku Reki mau bawain firman Tuhan sekarang. Yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana keadaan adik-adik? Meskipun di rumah, engkau yakin dan enci-enci pada saat ini yakin bahwa adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Ya, adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Coba siapkan Alkitabnya dulu. Ya, jika sudah disiapkan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yosua. Kitab Yosua di Perjanjian Lama adik-adik. Yosua pasalnya yang ketiga. Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Cukup panjang adik-adik. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Tapi sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami saat ini mau beribadah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu.
Untuk itu Bapa, curahkan Roh Kudus ke atas kami. Khususnya bagi adik-adik yang di rumah. Meskipun secara visual mereka jauh di rumah. Tapi kami yakin dan kami percaya bahwa Roh Kudus itu akan memberi sukacita, akan memberi berkat bagi adik-adik di rumah. Inilah doa dan permohonan kami, dengarlah Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca kitab Yosua dalam Perjanjian Lama. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Aku bacakan ya, atau kita baca bersama-sama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam Lewi yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, bila 12 orang dari suku-suku Israel, orang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, maka imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan,
dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ditentang Yeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, kita sudah membaca cukup panjang adik-adik ya, pembacaan kita hari ini. Adik-adik, Yosua ini adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah sendiri untuk menggantikan Musa. Jadi adik-adik, Musa atau kita kenal dengan Nabi Musa ini, dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi Allah menunjuk seorang yang menggantikan Nabi Musa untuk masuk atau memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan. Siapa orangnya? Dia bernama Yosua. Adik-adik, Yosua. Yosua ini dia akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi waktu itu ketika dia mau masuk ke tanah Kanaan, adik-adik, sangat sulit. Karena kenapa? Dia harus melewati sungai Yordan. Sungainya bukan sungai yang kecil adik-adik. Sungai ini besar. Alirannya deras. Jadi ketika orang mau melewatinya, waduh, pasti mengalami kesulitan. Mengalami hal-hal yang tidak mungkin untuk menyeberanginya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Yosua ini ketika ia mau menyeberang sungai Yordan? Nah, Yosua ini tentunya yang dia lakukan, dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah, bagaimana ya Allah, bangsa Israel ini mau menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan ini luas, arusnya deras. Lalu Allah memberitahu kepada Yosua. Pertama yang harus dilakukan adalah dia harus mengangkat tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian. Tabut yang selalu dibawa oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tabut ini lambang kehadiran Allah. Jadi kalau tabut ini ada, bangsa Israel ini kuat. Bangsa Israel ini mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, untuk itu adik-adik, tabut ini harus dibawa. Harus diangkat. Tentunya bukan orang sembarang yang mengangkatnya. Ada satu suku yang boleh mengangkatnya, yaitu suku Lewi. Ya, dia harus mengangkat ini. Jadi ketika bangsa ini atau suku Lewi ini mengangkat tabut perjanjian tinggi-tinggi, maka bangsa Israel sisanya ini harus mengikuti dari belakang. Ya, jaraknya harus beriringan. Tentunya adik-adik tahu bahwa ini perbuatan yang luar biasa. Kenapa adik-adik? Apa yang terjadi? Ketika suku Lewi ini mengangkat tabut perjanjian, lalu diikuti oleh bangsa Israel di belakang.
ketika dia sampai di tepi sungai, apa yang terjadi adik-adik? Sungai ini berhenti mengalir. Ya, luar biasa adik-adik. Jalan yang akan dilaluinya ini menjadi kering adik-adik. Waduh, luar biasa. Terus kita berpikir, kok bisa demikian? Kok bisa kering? Nah, adik-adik tahu siapa yang dapat melakukan itu? Siapa? Iya, Tuhan Allah. Tuhan Allah dapat melakukan apa saja. Tuhan Allah dapat yang melakukan yang tidak mungkin bagi adik-adik di rumah, bagi engkau di sini, tidak mungkin bagi orang-orang lain, tapi Tuhan Allah mampu melakukannya. Dia tidak tanya-tanya, bisa nggak ya? Bisa nggak? Enggak. Tuhan berkata, kering, maka kering. Luar biasa adik-adik. Tapi harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Suku Lewi di depan, bangsa Israel di belakang. Harus ikuti perintahnya. Nah adik-adik, maka bangsa ini melihat bahwa, wah, mujizat yang luar biasa. Sungai ini kering, sungai ini dapat dilalui oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, nah, kalau Tuhan Allah dapat mengeringkan sungai ini, maka apa ya yang ingin dikatakan firman hari ini? Firman hari ini mengatakan bahwa kita harus benar-benar percaya, harus benar-benar teguh, harus benar-benar yakin pada siapa? Allah kita. Ya adik-adik, yakin bahwa Allah mampu melakukan apa saja. Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang sakit. Mungkin juga adik-adik di rumah sedang sedih. Tapi jangan takut. Tuhan kita, Tuhan Allah ini mampu melakukan apa saja. Nah, untuk itu diminta adik-adik tetap berpegang, tetap percaya, tetap mengimani, dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, engkau bilang Tuhan Allah, Tuhan Allah. Nah, di dalam perjanjian baru itu, Tuhan Allah menjadi manusia. Siapa manusia itu? Dia menjadi siapa? Tuhan Yesus. Jadi diminta hari ini berarti adik-adik tetap berharap, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi adik-adik ketika dalam keadaan sulit, keadaan sedih, mintalah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau dia bisa mengeringkan sungai, tapi berarti dia juga bisa memberi kesembuhan bagi adik-adik. Dia bisa bikin adik-adik sukacita. Apapun keadaannya. Itulah pesan yang ingin disampaikan. Tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, meskipun kita di rumah, jangan lupa ya, tetap berpegang dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan apa saja. Hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus dapat menghidupkan orang yang mati. Tuhan Yesus dapat membuat orang mata buta dapat melihat. Luar biasa Tuhan Yesus. Ajarlah kami selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Ajarlah kami selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Sehingga
kami akan akan menerima sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, hari ini Tuhan melalui pembacaan ini mujizat Tuhan terbesar sudah kami baca, sudah kami dengar, dapat mengeringkan air sungai Yordan. Untuk itu Bapa, kiranya ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami adik-adik. Meskipun adik-adik ada di rumah. Kami ingin mendoakan dari tempat ini, adik-adik di rumah, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan, berilah kepandaian. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa kesehatan, kekuatan, kepandaian itu berasal daripada Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan orang tua mereka. Berilah mereka kemampuan, kekuatan, umur yang panjang. Supaya tetap dapat menjaga dan memelihara adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang sakit, lemah. Berilah kesembuhan melalui makanan, melalui minuman, obat-obatan. Ketika Tuhan Yesus berkati, maka itu akan memberi kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita kan udah mendengar firman Tuhan tadi. Sekarang kita mau meresponku, kita sekarang menyanyi Kau Temanku, Ku Teman. Ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, dorong untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu memeluk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke Ci, kita harus membawakan persembahan. Iya, bener, Bu. Adik-adik jangan lupa ya persembahannya dikasih ke mamas atau papanya. Nanti biar mamas sama papanya yang kasih ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan ini.
Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di PA kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita kan udah kasih persembahan. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah online kita nih, adik-adik diundang untuk berdiri, kita menyanyi Adalah Sukacita. Harus sukacita adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sikap doanya kita lipat tangan, tutup mata, mari kita sama doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas ibadah yang kami jalankan dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar Tuhan kumpulkan kami di minggu depan untuk kami dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu Minggu. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu Minggu depan. depan.